Hai, welcome to Next Gen Online Service. Hari ini kita sudah sampai di part terakhir dari series kita, Famous Last Word. Dan hari ini kita akan diberkati oleh Ronald Budiman. Sebelum itu, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. I cannot see what's ahead of me, and I do not know what the future's hold. Everything is as dark as it can be. I don't know if I can take it one more day, but I hold on to your promise, 'cause you will never fail me. When I cross the water, I will not drown. When I walk through fire, I am safe. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there for me. Yes, Jesus, I am safe in you, Lord. I cannot see what's ahead of me. I do not know what the future holds. Everything is as dark as it can be, and I don't know if I can take it one more day, but I hold on to your promise, 'cause you will never fail me. When I cross the water, I will not drown. When I walk through fire, I am safe. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. Your love is there. I am no longer afraid of anything, 'cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord.
there for me, God. Oh, 'cause your love is there, and I know I'm safe by your grace. Oh, you went down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went through the long ways to make sure I'll be okay. And I know you always will go down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went through the long ways to make sure I'll be okay. You go down from heaven to the earth. You down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went through the long ways to make sure I'll be okay. And I know you always will go down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went down the long ways to make sure I'll be okay. I'm no longer afraid. I am no longer afraid of anything. 'Cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. I'm not afraid. I am no longer afraid of anything. 'Cause your love comforts me. You ransom me, oh Lord. You go down from heaven to the earth. You go down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went through the long ways to make sure I'll be okay. And I know you always will go down from heaven to earth to the grave. With you I am loved, I am free, I am safe. You went through the long ways to make sure I'll be okay. And I know you always for me. Yes, hallelujah, give your praise to Jesus Christ. And I know you always for me. Give you best praise for Jesus Christ. Hallelujah. Yes. Woo. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Woo. Yes. Yay. Oh yes, Jesus. Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tatamu. Hidupku semuanya milikmu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku, segala kemuliaan
hanya bagimu. Pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Go! Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tatamu. Oh yeah, hidupku semuanya milikmu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagimu. Pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Oh Jesus Christ, semuanya darimu, semuanya darimu. Semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya darimu. Hanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Yes, Jesus. Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih setiamu yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, biar kami memberikan ini dengan hati yang sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code yang tertera atau melalui transfer ke nomor rekening GBWTC yang tertera di layar. Sekarang kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih masih mengizinkan kami untuk berjumpa dengan Engkau lewat hadirat-Mu, lewat present worship kami hari ini. Tuhan, aku berdoa kami mau belajar segala sesuatu tentang Engkau, tentang kedahsyatan-Mu, supaya kami tahu betapa dalam dan luas kasih-Mu bagi hidup kami, dan supaya anak-anak muda bisa tahu Tuhan, bagaimana mereka berarti dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih, gemburkan hati kami, supaya benih ini bisa bertumbuh, berbuah banyak dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman Next Gen, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah terus antusias mengikuti ibadah Next Gen. Pagi ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Dan minggu-minggu kemarin teman-teman FLCC udah sharing hal yang keren-keren banget. Gue berdoa supaya semua yang di-sharingkan bisa membuat kita semakin serupa dengan Yesus ya. Gue kasih judul sharing gue hari ini adalah Think Again. Gini, pernah gak sih lu ngerasa bahwa hidup ini tuh gak adil? Ada momen dalam hidup yang lu ngerasa kayaknya, kok gak adil ya? Contohnya misalnya lu di rumah nih, lu anak paling tua. Lu ngerasa adik lu dapat semua yang dia mau dengan gampang. Sedangkan kalau lu mesti bersusah payah untuk dapetin sesuatu. Atau mungkin di kampus, di sekolah, teman-teman lu ada yang nyontek dapat A. Terus lu yang belajar sampai jam 4 pagi dapatnya B gitu ya. Terus lu ngerasa kayak mestinya dia dapatnya 0 gitu. Terus atau mungkin di pelayanan deh. Lu udah latihan nyanyi di kamar mandi sampai kaca tetangga pecah gitu ya. Tapi lu belum dapat kesempatan buat melayani juga. Atau area apa dalam hidup lu sekarang yang lu lagi merasa gak adil? Gue bukannya mau ngerusak mood lu orang ketika lu dengerin sharing ini. Tapi gue pengen ngomongin hal yang real yang terjadi sama kehidupan kita sehari-hari. Dan gini, berita baiknya dalam hal ini pun kita bisa belajar dari Bible. Oke? Gue mau ngomongin gini. Kita semua pernah mendengar tentang namanya 12 murid Yesus ya. Nah, asumsi kita kalau kita dengerin murid Yesus, apa sih yang kita bayangin pertama? Mungkin asumsi kita mikirnya murid Yesus adalah orang yang gak pernah salah, orang yang kudus, yang kalau ngambil keputusan selalu benar, terus orang-orang yang pokoknya dalam hidupnya paling keren banget gitu ya, suci, gak pernah salah kayak dewa gitu ya. Asumsi yang normal secara kita berpikir mereka murid Yesus, mereka orang yang selalu dekat sama Yesus. Tapi kenyataannya hal itu salah. Ini buktinya. Gue mau bahas. Yang pertama Yudas. Semua orang tahu kisahnya. Dia menjual Yesus. Dia menukar Yesus dengan gini. Imbalannya waktu dia bersekongkol dengan para tua-tua itu ya dia dapat imbalan 30 keping perak. Nah gue iseng. Gue pengen cari tahu 30 keping perak itu berapa nominalnya kalau dirupiahin ya. Gue searching gitu. Di zaman itu 30 keping perak itu nilainya 19,20 dolar. Kalau diasumsikan hari ini mungkin dolar 15.000 gitu ya. Jadi waktu itu
Yudas itu menukar Yesus dengan 288.000 rupiah. Worth it gak? Kalau lu sekarang gue kasih 288.000 aja, lu gak akan lakukan hal yang kayak Yudas. Jadi minimal sebenarnya lu udah lebih keren dari Yudas. Gitu ya. Yang kedua, ini yang gue mau bahas lebih banyak hari ini tentang Petrus. Gini, menurut gue setelah gue baca kisahnya, setelah gue belajar gitu ya, menurut gue nih, asumsi gue tentang Petrus tuh agak sedikit berubah. Gue merasa Petrus itu orang yang gini, dia kalau ngambil keputusan gak mikir. Dia kalau ngomong itu kadang gak dipikir. Buktinya apa? Kita buka Matius 26 ayat 30 sampai 35 ya. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Judul perikopnya udah serem nih. Petrus menyangkal Yesus. Oke. Versi NLT-nya lebih jelas. Even if everyone deserts you, I will never desert you. Padahal gini. Situasinya waktu itu gini. Hari itu Yesus dan murid-muridnya lagi pergi ke Bukit Zaitun nih. Terus Yesus ngomong, malam ini kamu semua imannya akan tergoncang. Terus tiba-tiba Petrus bilang, enggak Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, gua enggak gitu ya. Terus Yesus bilang lagi, sebelum ayam berkokok, lu akan menyangkal gua 3 kali. Tapi Yesus bahkan bilang, bahkan jika aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi kita sama-sama tahu kejadian persisnya. Jadi waktu pas Yesus ditangkap, gitu ya, Petrus tuh ditanyain orang, lu muridnya? Bukan, pertama. Kedua, lu muridnya? Bukan. Yang ketiga, Petrus itu sampai bersumpah. Sumpah aku tidak mengenal orang itu. Lu bisa bayangin gak apa yang dirasakan Petrus waktu itu? Sesudah itu dia nangis, dia sedih, dia menangis dengan sedihnya kalau Alkitab catat. Lu bisa bayangin apa yang dirasain Petrus? Dan lu bisa bayangin apa yang dirasakan sama Yesus waktu itu. Nah sekarang gini, gue pengen kita ngelihat dari sisi yang berbeda. Gue pengen kita ngelihat dari kacamatanya Petrus. Gini, pernah gak sih lu betray atau mengkhianati teman baik lu sendiri? Lu bahasanya nusuk dari belakang, lu mengkhianati banyak orang, lu bikin kesalahan sama banyak orang yang sebenarnya banyak orang itu trust sama lu. Nah itu yang sebenarnya kadang kita rasain dalam hidup. Sama kayak gini, Yesus itu kan sama Petrus deket. Petrus pun lihat bagaimana Yesus buat mujizat, bagaimana Yesus baik, bagaimana Yesus luar biasa. Tapi tetap ketika dia merasakan itu, dia bikin kesalahan, dia menyangkal Yesus, perasaannya pasti hancur-hancuran. Ya kan? Jadi gue pengen kita semua belajar, ada 3 hal yang gue pengen kita sama-sama belajar dari Yesus ya. Ini yang menarik menurut gue. Yang pertama, poin yang mau gue bahas adalah think. Kita tuh suka berpikir gini, hidup itu cuma tentang adil dan gak adil. Lu ngerasa adil kalau seandainya lu dapet yang lu mau. Lu ngerasa gak adil kalau lu gak dapet yang lu mau. Kita berpikir suka gini, orang baik itu mestinya dapat fasilitas lebih banyak, lebih dapat berkat lebih banyak. Sedangkan orang jahat harusnya gak dapat hal yang harusnya didapat orang baik gitu ya. Itu konsep kadang keadilan yang kita berpikir ketika kita mikir tentang adil dan gak adil dalam hidup. Tapi prinsipnya gini, yang suka aneh, kadang itu kita suka pakai takaran adil dan enggak, itu sama cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Padahal nih kalau dipikir-pikir, seandainya Tuhan beneran pakai pola adil dan gak adilnya, sesuai dengan apa yang kita bisa buat, dan lu compare dengan apa yang lu terima sampai hari ini, lu bisa berpikir ulang. Tuhan adil gak sih sebenarnya sama lu? Dari kasusnya Petrus nih, respon adil apa? Sebenarnya fair lah sebenarnya kalau gara-gara dia menyangkal,
responnya tuh akan seperti apa. Kalau lu difitnah sama temen lu, kalau lu disangkal sama temen lu, gitu ya. Responnya yang adil tuh seperti apa. Nah kita mau belajar dari Yesus. Yesus waktu itu responnya gimana sih? Dia marah enggak? Dia judge Petrus enggak? Ini kita belajar dari Alkitab ya. Gua mau ajak teman-teman bisa lihat momen sesaat sesudah Yesus bangkit. Gini, waktu itu Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya itu di depan Danau Tiberias. Orang-orang nggak tahu tuh kalau itu Tuhan. Tiba-tiba Yesus nanya, ada lauk pauk nggak gitu? Terus mereka jawab nggak ada, karena mereka udah semalam-malaman tangkap ikan, mereka nggak dapat ikan. Waktu itu Yesus tiba-tiba suruh Petrus, coba tebarkan jala gitu ya. Ini Petrus loh, tebarkan jala. Tiba-tiba mereka dapat ikan. Setelah itu akhirnya mereka tahu itu Tuhan. Nah sesudah Yesus bangkit, Yesus itu masih mau buat mujizat sama Petrus. Oke? Masih mau bikin mujizat sama Petrus. Kalau kita yang jadi Yesus nih, kita balik. Ibaratnya kalau kita suruh Petrus ke danau, mungkin ya kalau kita jadi Yesus, kita akan suruh kraken makan Petrus gitu ya. Mungkin kita akan lakukan banyak hal yang sebaliknya. Tapi kalau kita belajar dari Yesus, enggak begitu. Oke? Sekarang kita buka yuk Yohanes 21 ayat 15. Statement pertamanya keren. Sesudah mereka sarapan. Berarti sebenarnya nih, Petrus ada di situ. Yesus masih mau ngajak Petrus sarapan bareng. Keren. Terus gue melihat bahwa Yesus berarti masih menganggap Petrus itu sebagai murid. Setelah semua yang dilakukan sama Petrus. Oke? Teman-teman gini, di poin yang pertama ini, gue pengen ngajak kita berpikir bareng. Kadang kita tuh berpikir gini, kalau kita buat dosa, kalau kita mengkhianati Yesus lewat banyak cara ya, itu kita berpikir bahwa kita layak dihukum. Gitu ya. Jadi kadang kita berpikir, gue berdosa nih, gue gak layak, gue rasanya nggak sanggup ya. Tapi coba balik lagi lihat sampai detik ini, lihat semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Lihat semua mujizat yang Tuhan pernah buat sama engkau. Sama lu, sama keluarga lu, sama teman-teman lu. Lu lihat bagaimana Yesus masih tetap baik. Jadi gue pengen di poin yang pertama tuh kita berpikir lagi. Apakah benar bahwa Tuhan itu gak adil sama hidup lu? Oke? Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah, gue kasih judul YOLO. Sering denger nih. You only live once. Gini. Here's the thing. Kalau when we follow Jesus, we're going to mess up. Ya, dan ya we do. Kita pasti membuat kesalahan walaupun kita sudah ya tadi ya follow Jesus. Kita udah lama jadi orang Kristen, kita udah lama belajar Alkitab, kita udah banyak dengar kesaksian, udah banyak dengar firman, kita udah banyak berkali beribadah gitu ya. Tapi kita pasti suatu saat kita akan bikin kesalahan. Nah, gini, kalau waktu kita lagi bikin kesalahan, kecenderungan kita itu berasumsi kalau kita tuh layak dihukum. Di gereja mungkin lu ngerasa aduh kayaknya gak layak ya gitu. Di kampus lu ngerasa gara-gara gue buat dosa nilai gue jeblok. Lu gara-gara di keluarga, gara-gara lu bikin dosa, maka mungkin ada hal yang terjadi yang gak baik sama keluarga lu gitu. Nah asumsi ini yang bisa membuat orang itu berhenti pelayanan, berhenti berdoa, berhenti untuk terus berbuat baik. Karena dia merasa bahwa gue gak layak, gue tuh udah dihukum sama Tuhan. Gue itu udah, memang harusnya gue udah gak diperhatikan lagi gitu sama Tuhan. Tapi gue pengen ngajak lu gini. Dari cerita bagaimana Yesus mengasihi dan mengampuni Petrus, gue mau remind teman-teman gini. Bukan berarti
Petrus itu nggak punya konsekuensi dari yang dia lakukan. Buktinya apa? Gini, mungkin gitu ya, sisa hidupnya dia akan hidup sebagai orang yang dicap bahwa orang ini adalah orang yang mengkhianati Yesus. Dia yang menyangkal Yesus 3 kali. Nggak mudah loh hidup jadi orang yang dicap begitu. Karena ya lu bisa bayangin kalau lu melakukan suatu kesalahan sampai akhirnya dicap. Makanya gue bilang, bukan berarti ketika kita tahu Tuhan Yesus itu pasti mengampuni, Tuhan Yesus itu kasihnya dalam. Di Mazmur lu bisa lihat bagaimana Daud menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi dia gitu ya. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa loh. Karena lu mesti tahu, dosa itu pasti ada konsekuensinya. Mau jangka pendek, mau jangka panjang, pasti ada konsekuensinya. Bahkan di Alkitab tulis, dosa itu memisahkan kita dari kasih Bapa. Jadi gue pengen gini, kita berpikir ulang. Kita tuh kadang suka take it for granted sama kebaikan Tuhan. Nah, gue pengen encourage sekarang waktu lo dengar kebenaran ini, lu tuh nggak dalam kondisi yang gini, karena Tuhan lu baik, lu bebas berbuat dosa. Enggak. Tapi gue pengen tahu gini. Di Mazmur 103 ayat 10, ini bagus banget ayatnya. Ini keren. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Menurut gue ini keren. Nah ini lu sekarang bisa ngeliat ya. Adil, nggak adil. Lu bisa pikir nih. Sebenarnya adil apa enggak? Oke, lu bisa pikir ya. Udah tahu punya Tuhan yang segini luar biasanya, terus lu masih mau main-main sama hidup lu. Please gitu. Justru karena lu tahu punya Tuhan yang segini baik, pikirkan apa yang bisa lu buat bersama dengan Tuhan. Pikirkan jalan hidup lu ke depan, pikirkan hal apa yang bisa lu buat Tuhan, buat lingkungan lu. Oke? Gua mau kasih statement ini di poin yang kedua, you only live once. Choose wisely how you live your life. Oke? Yang ketiga, gue mau ngomongin soal respon. Gini, ini teman-teman bisa buka ya, Yohanes 21. Balik lagi tadi sedikit. Jadi ketika sudah diajak sarapan, ini keren banget sih sama Tuhan Yesus itu menurut gue, wah top. Gini, sesudah diajak sarapan, perhatian Yesus itu munculnya ke Petrus di ayat itu. Tiba-tiba Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan pertama. Petrus jawab apa? Iya, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dia tanya 2 kali. Pertanyaan yang sama. Sebenarnya kalau kita lihat di versi yang lain, itu beda. Jadi ada yang sheep, ada yang lamb, ada yang sheep. Tapi anyway nanti teman-teman bisa belajar. Nah, sampai pertanyaan ketiga, pertanyaannya sama persis. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhati waktu pas gue baca, kenapa Tuhan nanya 3 kali ya? Tujuannya apa sih? Jadi gue berpikir, oh terus gue dapat satu pengertian gini. Tuhan itu, Yesus itu suka digambarkan, diumpamakan di Alkitab sebagai gembala yang baik. So maka kalau dia gembalanya, maka kita itu adalah domba-dombanya. Oke? Nah, gue berpikir gini. Jadi kalau Yesus tanya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti gini loh, Tuhan Yesus itu masih milih Petrus, masih mempercayakan Petrus untuk merepresentasikan Yesus di bumi sebagai gembala, untuk dia bisa mengasihi banyak orang, menggembalakan banyak orang, lu taruh waktu sama hidup orang lain, lu take care sama hidup mereka. Dan lu bisa bayangin gak? Kalau lu jadi Petrus, gitu ya. Lu bisa lihat, dan gak usah jauh-jauh sama Petrus. Kalau lu lihat sampai hidup lu sampai hari ini, betapa banyak
kesalahan kita yang Tuhan tidak perhitungkan, betapa banyak kegagalan kita yang Tuhan tuh nggak pusing dengan itu. Betapa banyak hal-hal yang harusnya kita nggak layak kita terima, tapi Tuhan willingly kasih. Menurut gua sih keren. Jadi dengan kondisi seperti itu aja, Yesus itu masih milih Petrus buat jadi ambasador. Langsung nih, Yesus yang ngomong langsung sama Petrus. Dia masih memilih. Bayangin ibaratnya tuh gini loh, waktu momen itu gua renungin ya. Itu tuh kayak Tuhan Yesus ngomong gini, Petrus, gua tahu yang lu udah lakukan. Gua tahu lu menyangkal gua that moment. Tapi ibaratnya gini, but I love you anyway. And now go and love other people. Keren menurut gua. Yesus itu luar biasa. Nah, ini yang namanya grace. Sesuatu yang Petrus jelas-jelas gak layak dapat. Tapi Tuhan willingly kasih sama Petrus. Oke, Tuhan yang sama yang mengasihi Petrus juga mengasihi lu. Tuhan yang sama yang mengampuni Petrus, Tuhan yang sama juga yang mengasihi lu, mengampuni lu. Tuhan yang kasih grace sama Petrus, Yesus yang sama juga kasih grace sama kita. Jadi gue pengen kita belajar di poin yang ketiga ini bagaimana kita meresponi grace-nya Tuhan. Gini, gue pengen lu coba lihat sekarang ya. Seburuk apapun kondisi lu sekarang, separah apapun kesalahan yang pernah lu buat, atau sedang lu alami saat ini, lu ngerasa kondisi lu mungkin ada di titik terbawah dalam hidup lu, gue pengen lu sekarang meresponi Tuhan. Karena apa? Ya kita bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Kasih karunia Tuhan itu selalu cukup. Kasih karunia itu bukan datang cuman gara-gara kondisi. Enggak. Jadi gue pengen kita meresponi Tuhan dengan gini. Kalau lu percaya, kalau kasih karunia Tuhan itu cukup buat lu, maka lu mesti bangkit. Lu berbalik dari jalan-jalan lu yang jahat, lu kejar Tuhan, lakukan grace yang sama yang udah Tuhan kasih sama lu buat orang lain. Oke? Salah satu yang menurut gua bentuk grace yang bisa lu kasih sama orang lain tuh gini. Beranilah ambil keputusan untuk mengampuni orang lain. Mengampuni orang-orang yang bersalah sama lu. Mengampuni orang-orang yang mengkondisikan posisi lu ada di kondisi yang mungkin rasanya nggak adil. Ambil keputusan, karena gini, mengampuni itu butuh keberanian. Tapi ketika lu berani mengampuni, kredibilitas lu naik di mata Tuhan. Itu yang harus lu kejar. Oke? Grace yang bisa lu lakukan buat diri lu sendiri adalah gini. Bangun kembali hubungan lu sama Tuhan. Gue pengen lu bisa ngerti satu hal gini. Suatu saat gue lagi pagi-pagi, gue lagi sembahyang. Ceritanya lagi berdoa gitu ya. Di kamar. Tiba-tiba Tuhan ngingetin gue satu hal yang menurut gue kayak keren banget nih. Jadi gini, gue waktu itu lagi berdoa buat sesuatu hal yang gue lagi pergumulkan gitu ya. Pergumulkan, terus gue ngeliat Tuhan, kenapa ya kok yang itu belum tembus? Kenapa yang itu belum breakthrough? Kenapa hal yang gue ingini itu belum jadi, belum Tuhan kasih sama gue? Apakah ada kesalahan yang belum gue tebus atau ada kesalahan yang mungkin gue lakukan ya gitu. Tuhan tuh gak jawab, iya ada salah atau enggak nak kamu. Enggak. Sesuatu yang gini, Tuhan itu tanya sama gue. Hubungan kamu sama aku tuh landasannya apa sih? Dasarnya apa? Wah gue ditanya gitu gue mikir, Tuhan apa ya gitu. Terus Tuhan itu kasih tahu sesuatu gini. Yang dia mau sama kita, hubungan yang dia mau sama kita, itu bukan hubungan yang bentuknya gini. Reward sama punishment. Ketika lo berbuat baik, maka semua baik. Lo dapat segala sesuatu dari Tuhan. Ketika lo buat salah, Tuhan hukum lo. Enggak.
Dasar hubungan lu yang terutama, yang paling dasar, itu adalah kasih. Gue pengen lu meresponi Tuhan dengan gini, bangun kembali hubungan lu sama Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena gini ya, semakin lu ngerti, semakin lu berjalan sama Tuhan, maka setiap hari lu semakin membutuhkan Tuhan. Percaya sama gue, semakin pengenalan lu dalam sama Tuhan, Tuhan itu bisa kasih tahu segala sesuatu yang sebenarnya bahkan lu gak sanggup pikir. Nah, jadi beberapa bentuk yang gue explain tadi, gue pengen teman-teman tuh bisa tahu ya bagaimana cara meresponi Tuhan. Oke, gue berharap 3 poin di atas itu bisa ngajarin kita punya perspektif yang baru tentang Tuhan. Punya perspektif yang baru tentang bagaimana hidup itu bukan tentang adil gak adil. Tapi gini, gue pengen kalian bisa tahu, punya perspektif yang baru bahwa bagaimana kalian itu berharga di matanya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menganggap kalian itu penting. Menganggap kalian itu biji matanya Tuhan. Jadi gue berharap buat teman-teman bisa think, lu bisa berpikir kalau lu hidup cuma satu kali, apa yang lu mau buat Tuhan. Dan ketiga, ketika lu udah ngerasain grace-nya Tuhan, respon apa yang lu buat? Respon apa yang harus lu lakukan? Respon apa yang akan lu ambil? Oke? Gue mau tutup dengan statement ini. His grace is bigger than fairness. Jadi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari cuma perkara adil dan gak adil. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah membuat kami belajar sesuatu tentang bagaimana Tuhan itu memandang hidup kami berharga. Kami itu bukan orang-orang yang selalu diintimidasi, kami bukan orang-orang yang selalu dihukum, tapi kami ada orang-orang yang menang Tuhan. Aku berdoa Tuhan, berikan kami supaya kami bisa berpikir dengan benar, perspektifnya Tuhan memandang kami. Aku berdoa supaya kami juga bisa melihat bahwa ketika hidup kami cuma satu kali, apa yang mau kami buat? Keputusan apa yang mau kami ambil setiap hari untuk mencerminkan bagaimana Tuhan itu baik sama kami. Dan aku juga pengen Tuhan, anak-anakmu bisa ngerti meresponi Tuhan. Mereka berani mengampuni, mereka punya keputusan yang benar untuk mengampuni. Karena kami tahu Tuhan pun mengampuni kami, maka gak ada orang yang gak layak untuk diampuni sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tahu mulai sekarang kami belajar yang benar tentang bagaimana Tuhan itu kasih Tuhan dan hubungan kami sama Tuhan itu landasannya kasih. Bukan tentang reward and punishment. Aku berdoa supaya benih ini, kebenaran ini merubah setiap hati Tuhan. Setiap mereka yang lagi down, mereka dikuatkan. Setiap mereka yang terikat, dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi kami belajar tentang Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi sama hidup kami, itu yang terbaik buat kami. Itu anugerah yang akan kami terima. Terima kasih, kami belajar sesuatu yang baik, yang benar tentang Tuhan. Kasih-Mu itu lebih dari segala-galanya dalam hidup kami dan Engkau tetap bagian yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman Next Gen, mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing di dalam perjamuan kudus hari ini. Kalau kalian sudah siapkan roti, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap roti dan anggur yang boleh kami makan dan minum hari ini. Sucikan dan kuduskan kami semua. Layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah Kristus sebagai lambang persekutuan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu kami mau angkat roti di tangan kanan kami. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman Next Gen, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman Next Gen, bukankah anggur yang kita angkat hari ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Jesus, we thank you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. Oh, we thank you, Lord. Kami berterima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami, memberi penebusan, beri pengampunan, memulihkan hidup kami. Terima kasih berkat Kau sediakan bagi setiap kami, Yesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrender. All I am is yours. I stand, so I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrender. All I am is yours. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami milik Tuhan. Hidup kami kepunyaan Tuhan. Biar hari ini kami boleh bersatu dengan Tuhan di dalam perjamuan ini. Sehingga kami boleh rasakan kasih-Mu mengalir, berkat, sukacita, anugerah-Mu semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Semakin hari semakin besar dalam hidup kami. Dimensi yang baru terus Engkau bawa kami untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk kami dekat dengan hati-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami menjadi satu dengan Tuhan, sehingga kami sepenuhnya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kehidupan teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada. Berkat-Mu yang terbaik turun di atas setiap hidup mereka, keluarga mereka, sekolah, kuliah, pekerjaan mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah, hikmat, kasih karunia, kreativitas, inovasi Tuhan berikan buat setiap mereka. Kepandaian, kecerdasan,
Oh Tuhan, Kau berikan berlimpah-limpah, Kau sediakan resource dari surga, membackup setiap hidup mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan sertai. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap keluarga demi keluarga mereka. Berkati setiap orang tua, para saudara mereka. Berkat-Mu yang terbaik turun buat setiap mereka. Sehingga di dalam keluarga ada kasih karunia Tuhan tercurah, sukacita melimpah-limpah, damai sejahtera ada di dalam setiap rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami hari ini. Dan kami mau siapkan hati hidup kami. Terima berkat Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita sama-sama. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you for joining us today. Aku percaya teman-teman pasti diberkati dengan firman hari ini, bukan? Jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman dan saudara kalian untuk bergabung bersama kita di Next Gen Online Service minggu depan. Atau kalian juga bisa mengirimkan video ini melalui sosial media kalian supaya lebih banyak orang yang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau gitu, see you next week. God bless you.